Jantungnya berdegup kencang seolah ingin keluar dari dada. Tolong izinkan saya masuk. Rama adalah pasangan saya, dia butuh saya sekarang, teriak Andi pada petugas keamanan yang tegap berdiri di depan pintu ruang ICU. Petugas itu menggelengkan kepala dengan ekspresi datar, Pak. Menurut peraturan rumah sakit, hanya keluarga inti saja yang boleh mengunjungi pasien di ICU. Anda bukan ayah, ibu, atau suami. Saya tidak bisa izinkan. Kata-kata itu bagaikan petir menyambar Andi. Rama, pria yang dicintainya selama 5 tahun terakhir, kini terbaring koma setelah kecelakaan mobil mengerikan semalam. Andi baru tahu dari teman kerja Rama pagi ini. Dia buru-buru datang, meninggalkan semua pekerjaannya sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan ternama di kawasan Sudirman. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di balik kaca tebal, melihat siluet Rama yang terhubung dengan berbagai selang dan monitor yang berbunyi pelan seperti detak jantung yang rapuh. Air mata Andi mengalir tanpa bisa ditahan. Mengapa ini terjadi? Mereka telah berbagi segalanya, tawa di pagi hari saat minum kopi hitam pekat, air mata saat Rama kehilangan ibunya tahun lalu, mimpi tentang masa depan di apartemen kecil mereka di Kemang yang mereka sebut rumah rahasia. Di Indonesia, hubungan mereka harus disembunyikan dari dunia luar. Keluarga Rama yang taat beragama di Surabaya tidak tahu kebenaran, begitu juga keluarga Andi yang tinggal di Bandung dan masih berharap dia menikah dengan gadis baik-baik. Hanya segelintir teman dekat yang mendukung, seperti Rina, rekan kerja yang selalu menjadi tempat curhat. Andi ingat malam ketika Rama melamarnya secara sederhana di balkon apartemen dengan lilin kecil dan bunga melati yang dibeli dari pasar malam. Kita tidak butuh akta nikah untuk saling mencintai, Andi. Cukup kita tahu hati kita milik satu sama lain, kata Rama saat itu, mata coklatnya penuh kehangatan di bawah cahaya bulan Jakarta yang samar. Tapi sekarang, cinta itu tidak cukup untuk aturan rumah sakit yang kaku. Andi mencoba bernegosiasi lagi, suaranya bergetar, saya tahu segala hal tentang dia. Alerginya terhadap kacang, makanan auritnya rendang daging yang harus pedas sekali, bahkan mimpi buruknya tentang ayahnya yang dulu memukulnya karena nilai sekolah jelek. Saya adalah keluarganya yang sebenarnya. Tapi petugas hanya mengulang peraturan yang sama, wajahnya tak berubah seperti batu. Akhirnya, Andi duduk di kursi tunggu plastik yang dingin, tangannya gemetar saat menghubungi nomor Ibu Rama. Telepon berdering lama sebelum dijawab. Bu, ini Andi. Rama kecelakaan parah. Dia di ICU sekarang. Tolong izinkan saya menemani. Saya bisa bantu apa saja. Suara Ibu Rama terdengar dingin dan tajam di ujung telepon, seperti angin musim hujan yang menusuk. Andi, kamu lagi. Sudah kukatakan berkali-kali, jangan dekat-dekat anak saya. Ini pasti gara-gara kamu yang bikin dia seperti ini. Kami yang akan urus semuanya. Jangan datang lagi ke sini, mengerti? Klik, telepon ditutup begitu saja. Andi merasa dunia runtuh seketika. Dia tahu keluarga Rama tidak pernah setuju dengan persahabatan dekat mereka, tapi penolakan ini terlalu kejam di saat Rama membutuhkan dukungan terbesar. Rama pernah bercerita dengan suara pelan di malam hari, bagaimana orang tuanya memaksa dia bertemu gadis-gadis pilihan mereka, mengancam akan memutus hubungan jika dia tidak berubah. Mereka bertahan dengan pertemuan rahasia, liburan akhir pekan ke puncak yang disembunyikan sebagai perjalanan bisnis, atau malam-malam menonton film di bioskop sepi sambil bergandengan tangan di bawah jaket. Tapi kini, di saat paling genting, Andi merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Rina tiba setengah jam kemudian setelah Andi menghubunginya dengan pesan singkat penuh keputusasaan. Teman perempuan itu langsung memeluk Andi erat, aroma parum anilanya menenangkan sedikit. Andi, tenang dulu ya. Kita cari cara. Mungkin ada pengacara hak asasi manusia atau LSM yang bisa bantu. Rumah sakit ini kan di bawah pemerintah, pasti ada celah. Andi mengangguk lemah,
tapi pikirannya melayang ke masa lalu seperti ilmu yang diputar ulang. Dia bertemu Rama pertama kali di acara konferensi desain digital di Yogyakarta 5 tahun lalu. Saat itu Andi masih pemalu, baru lulus kuliah di ITB, sementara Rama sudah mengajar seni di sekolah menengah swasta di Jakarta. Pandangan mereka bertemu saat sesi workshop. Rama tersenyum lebar sambil menunjukkan sketsa digitalnya yang penuh warna. "Kamu punya mata yang bisa melihat keindahan di balik kekacauan," kata Rama saat itu, dan sejak saat itu, hati Andi tak pernah sama lagi. Mereka mulai berkirim pesan setiap hari, bertemu diam-diam di kai kecil di Tebet, berjalan-jalan di Monas saat malam minggu sambil menghindari keramaian. Tekanan menjadi pria gay di Indonesia begitu berat, takut dipecat kerja, takut diserang massa, takut kehilangan segalanya. Tapi cinta mereka seperti jangkar di tengah badai. Andi bangkit dari kursi, tekad baru muncul di dadanya meski tubuhnya lelah. "Aku tidak akan menyerah, Rama. Aku akan lawan ini demi kita." Dia mulai membuka ponsel, mencari informasi tentang hak pasien, peraturan internal rumah sakit, dan kemungkinan mengajukan gugatan. Malam mulai larut, koridor rumah sakit semakin sepi, hanya suara langkah perawat dan bip monitor yang samar. Andi berjanji dalam hati ini bukan akhir cerita mereka. Ini awal dari perjuangan yang akan mengubah segalanya. Dia mengingat senyum Rama yang selalu membuat hari-harinya cerah, pelukan hangat saat hujan deras di luar jendela, dan bisikan "Aku cinta kamu" yang dicapkan pelan di telinga. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bercampur dengan kekuatan. Besok dia akan mulai bertindak. Pagi berikutnya, sinar matahari Jakarta yang terik menyusup melalui jendela koridor rumah sakit, tapi hati Andi tetap gelap. Dia belum tidur semalaman, hanya mondar-mandir di antara kursi tunggu dan mesin penjual kopi otomatis. Rama masih belum sadar, dokter bilang kondisinya stabil tapi kritis. Andi mencoba lagi mendekati pintu ICU, tapi petugas yang sama menggeleng. "Pak, tolong mengerti. Aturan adalah aturan." Andi mengangguk lesu, lalu duduk dan menelepon Rina lagi. "Rina, aku butuh bantuan. Keluarga Rama tidak mau tahu aku. Aku merasa seperti hantu di sini." Rina datang dengan membawa tas berisi makanan dan dokumen. "Aku sudah hubungi teman aku yang pengacara hak asasi, namanya Bu Sinta. Dia bilang ini kasus diskriminasi. Kita bisa ajukan ke pengadilan." Andi mendengarkan, tapi pikirannya kembali ke masa lalu. 2 tahun lalu, saat ayahnya datang ke Jakarta untuk kunjungan mendadak, Andi dan Rama harus berpura-pura hanya teman sekamar. Ayah Andi, seorang pensiunan guru yang taat, bertanya, "Kapan kamu nikah, Nak? Usia sudah kepala 3. Andi tersenyum palsu, "Masih cari yang cocok, Pak." Rama di kamar belakang menahan tawa dan sedih sekaligus. Mereka sering bertengkar kecil karena hal seperti itu. Rama ingin lebih terbuka, setidaknya ke teman-teman dekat, tapi Andi takut. Di Indonesia ini, kalau ketahuan, kita bisa kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa, kata Andi saat itu dengan suara gemetar. Rama memeluknya erat, "Aku tahu, tapi aku lelah sembunyi terus." Kini, di rumah sakit, penyesalan itu datang seperti gelombang. Andi menelepon saudara perempuannya di Bandung berharap dukungan. "Bak, Rama kecelakaan. Aku tidak boleh jenguk karena bukan keluarga resmi." Saudaranya diam lama, lalu, "Andi, kamu masih sama dia? Sudah kubilang itu dosa. Pulanglah ke Bandung cari istri yang baik." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari penolakan petugas. Andi merasa identitasnya sendiri dipertanyakan. Apakah dia salah karena mencintai pria? Apakah cinta mereka tidak sah hanya karena tidak ada akta? Dia ingat hari-hari bahagia, liburan ke Bali tahun lalu, di mana mereka berpegangan tangan di pantai Kuta saat matahari terbenam, jauh dari mata orang. Atau malam Natal di gereja kecil di Menteng, di mana Rama yang Muslim ikut berdoa bersamanya karena cinta. Tapi sekarang, semua itu terasa rapuh.
Bu Sinta, pengacara yang direkomendasikan, datang siang itu. Wanita paruh baya dengan kacamata tebal itu mendengarkan cerita Andi dengan sabar. Ini pelanggaran hak asasi manusia, Mas Andi. Di Indonesia, meski belum ada undang-undang pernikahan sesama jenis, hak kunjungan pasien bisa diperjuangkan melalui pengadilan negeri. Kita kumpulkan bukti hubungan kalian, foto, chat, saksi. Andi mengangguk, harapan kecil muncul. Malam harinya, dia duduk di samping kaca Icu, berbicara pelan pada Rama meski tak terdengar. Bangunlah, sayang. Aku butuh kamu untuk lanjut perjuangan ini. Air mata jatuh ke lantai dingin. Tekanan masyarakat terasa berat, berita ditentang kasus-kasus serupa, komentar netizen yang kejam di media sosial saat dia coba cari Ino. Tapi di dalam hati, Andi mulai berubah. Dia tidak lagi hanya takut, dia mulai marah. Marah pada aturan yang buta, pada keluarga yang egois, pada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Rina mengajaknya makan malam di warung tenda Dekaters. Andi, kamu kuat. Rama bangga sama kamu. Andi tersenyum tipis, pertama kalinya hari itu. Perjuangan baru saja dimulai, dan dia siap menghadapinya. Hari ketiga di rumah sakit terasa seperti neraka bagi Andi. Rama masih koma, tapi dokter bilang ada tanda-tanda perbaikan kecil. Andi menghabiskan waktu mengumpulkan bukti untuk kasusnya, screenshot chat lama, foto bersama di ponsel, bahkan surat sewa apartemen yang atas nama bersama. Bu Sinta datang lagi dengan dokumen gugatan. Kita ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok. Argumennya, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, melanggar UUD Sarbu 845 pasal 28 tentang hak hidup dan perlakuan adil. Andi merasa gugup tapi bertekad. Di kantor, bosnya memberi cuti khusus setelah tahu situasi, tapi ada bisik-bisik dari rekan kerja. Andi gaya. Kasian sih. Dia abaikan fokus pada Rama. Keluarga Rama akhirnya datang kers, tapi mereka menatap Andi seperti musuh. Ayah Rama, pria berjenggot dengan peci hitam, berkata keras, kamu yang rusak anak saya. Pergi dari sini. Andi berdiri tegar, saya mencintai Rama, Pak. Itu tidak salah. Konfrontasi itu meninggalkan luka, tapi juga kekuatan. Malam itu, Andi lasbat ke awal hubungan mereka. Rama pernah menangis di bahunya setelah dipecat dari sekolah karena rumor. Aku takut, Andi. Tapi dengan kamu aku berani. Cinta mereka adalah pelindung. Andi mulai terima diri sendiri, tidak lagi malu. Teman gay rahasia mereka, seorang aktis bernama Dika, datang membawa dukungan dari komunitas kecil. Kita bantu, bro. Ini saatnya suara kita didengar. Andi merasa tidak sendirian lagi. Persiapan sidang membuatnya sibuk, tapi setiap malam dia datang ke kaca Icu berbisik cerita hariannya. Besok kita ke pengadilan, Rama. Demi kita berdua. Internal krisisnya memuncak saat dia hampir menyerah, tapi ingatan pelukan Rama membuatnya bangkit. Masyarakat Indonesia memang konservatif, tapi Andi percaya perubahan dimulai dari satu langkah. Sidang pertama dimulai dengan tegang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andi duduk di bangku saksi, tangan berkeringat. Bu Sinta berargumen panjang lebar tentang hak asasi, saksi Rina dan Dika memberikan testimoni emosional tentang hubungan mereka yang penuh pengorbanan. Keluarga Rama hadir sebagai pihak lawan, membawa pendeta yang bicara tentang senorma agama. Andi bersaksi dengan suara bergetar, Rama adalah segalanya bagi saya. Tanpa dia, saya bukan siapa-siapa. Aturan rumah sakit ini membunuh cinta kami perlahan. Hakim, seorang wanita paruh baya bernama Ibu Dewi, mendengarkan dengan serius. Di luar pengadilan, media mulai memberitakan tekanan sosial meningkat. Andi menghadapi ancaman anonim di medsos, tapi juga dukungan dari anak muda. Di rumah sakit, kondisi Rama membaik, dia mulai sadar sebentar. Andi diinginkan bicara melalui interkom sebentar, aku di sini, sayang. Bertahanlah.
Pertumbuhan Andi terlihat, dari pria pemalu menjadi pejuang. Lasbat ke momen pengorbanan, Rama menolak tawaran kerja di luar negeri demi tetap bersama. Konflik dengan keluarga Andi memuncak saat ibunya datang ke Jakarta, memohon pulang. Tapi Andi teguh. Kasus ini semakin besar, melibatkan hak asasi. Andi belajar banyak tentang hukum Indonesia, tentang bagaimana perubahan sering datang dari kasus kecil seperti ini. Sidang puncak penuh drama. Saksi ahli dari Kementerian Kesehatan dihadirkan, argumen panas tentang etika medis tradisi. Andi berbicara dari hati, cinta tidak mengenal jenis kelamin. Saya hanya ingin berada di sisi Rama saat dia sakit. Ibu Dewi tampak tergerak. Keluarga Rama mulai ragu setelah mendengar cerita detail. Tekanan media membuat rumah sakit Densi. Andi mengalami krisis akhir, keraguan apakah perjuangan ini layak, tapi kunjungan singkat ke Rama melalui kaca memberi kekuatan. Testimoni dokter tentang pentingnya dukungan emosional pasien memperkuat kasus. Suasana tegang, Andi memegang tangan Rina erat. Ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk banyak pasangan seperti mereka di Indonesia. Putusan hakim keluar seperti bom, pengadilan memerintahkan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengubah peraturan internal kunjungan ICU untuk mengakui pasangan Deatto, termasuk sesama jenis, berdasarkan bukti hubungan yang sah. Ini demi hak asasi manusia. Ruangan gempar. Andi menangis bahagia, langsung berlari ke rumah sakit. Rama sudah sadar penuh, mereka bertemu pertama kali setelah berhari-hari, pelukan erat penuh air mata. Kamu menang, Andi. Kita menang, bisik Rama. Keluarga Rama mulai melunak, ada harapan rekonsiliasi. Andi tumbuh menjadi lebih percaya diri, bahkan bicara di acara komunitas kecil. Mereka kembali ke kehidupan, tapi lebih kuat, lebih terbuka sedikit demi sedikit. Perubahan kecil ini menginspirasi banyak orang. Benarkah bahwa satu putusan hakim dapat mengubah takdir banyak orang, atau itu hanya ilusi perubahan sementara di tengah masyarakat yang masih penuh prasangka?